Kematian oleh karena Kristus bukan lagi suatu yang menakutkan. Janji Tuhan, kehidupan tidak berakhir, tapi hanya diubah. Diubah dalam kemuliaan surgawi. Dikatakan oleh Santo Paulus, sengsara zaman ini tidak ada bandingnya dibandingkan apa? Kemuliaan yang Tuhan sediakan. Sak soro-soroe sekarang ini, semenderita-menderitanya di dunia ini, itu tidak berarti apa-apa dibanding kemuliaan surgawi. Saya hanya ingat waktu nemeni istri saya anak satu kedua ya, karena yang ketiga kemudian kan sesar ya. Yang ke satu kedua itu, tapi yang lahir normal ini, betapa menderitanya, sakitnya, ya buka satu, buka dua, apalagi anak pertama jaraknya jauh begitu ya. Tapi sampai titik semakin cepat, ibu-ibu yang pernah melahirkan normal kan ngalami ya, makin cepat, akhirnya kemudian lahir. Demikian juga sebenarnya saya gambarkan, ini saya singgung, ini sebenarnya suatu bentuk pemurnian ya. Entah pemurnian di dunia ini, atau pemurnian juga nanti misalnya kita masuk api penyucian. Betapa menderitanya luar biasa, seperti orang sakit bersalin digambarkan juga oleh Rasul Santo Paulus. Tetapi pada saatnya kemuliaan surgawi ketika tiba, kita alami. Itu artinya apa? Menghalau segala sakit tadi tidak ada artinya. Saya ingat, ya karena waktu itu saya nemeni semalaman anak pertama, setelah itu langsung saya teler tidur. Tapi begitu bangun saya lihat, istri saya malah cerita sama iknya itu ya, tantenya begitu, cerita terus begitu dengan gembira, sukacita, padahal semalaman dia sakit bersalin ya. Ya itu kira-kira ya, kalau kita bicara pemurnian, baik di dunia atau nanti api pencucian, nanti kita akan bahas ya, itu sebenarnya gambaran yang diberikan seperti wanita sakit bersalin, sampai akhirnya kemudian pada saatnya akan mengalami kemuliaan surgawi ya. Jadi kematian Kristiani bagi kita orang yang percaya dalam hal ini, hidup bukan dilenyapkan, tetapi dalam hal ini hidup hanya diubah dalam kemuliaan surgawi, dalam persatuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Suatu vision beatifika, memandang Allah dari muka ke muka. Nah, sekarang setelah kemudian mati, apa yang terjadi? Jadi dalam hal ini kita boleh katakan mempunyai suatu referensi yang pasti ya. Ketika kita bicara apa yang terjadi sesudah mati, ya kita bisa belajar dari ajaran gereja yang ada dalam katekismus gereja Katolik ya. Dalam KGK 1021 dan 1022 ya. Jadi ketika manusia mati, ini makanya ya, ketika orang menjelang kematian pada saat sakrat maut, itu merupakan titik-titik yang sangat genting dalam hidup manusia. Karena apa? Pada saat itu dia harus memilih. Ibaratnya seperti Yesus ketika disalib, ada di kanan kiri, ya, kan ada penjahat yang disalib. Yang satu menghujat, yang satu selamat. Pada saat-saat itu kita juga akan menghadapi pilihan seperti itu. Karena itu kita selalu berdoa ya, kalau kita orang Katolik kan apa? Kalau kita mohon doa-doa dari mama kita ya. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sekarang ini dan pada waktu kami mati. Supaya kita menerima, dapat artinya apa? Pada saat dihadapkan pilihan ini, kita dapat memilih, kita dapat tetap hidup dalam persahabatan dan perdamaian dengan Allah. Ya. Jadi ketika manusia mati,
dia dapat menerima atau menolak rahmat ilahi yang diwahyukan dalam Kristus. Seperti kedua penjahat tadi ya, di kanan dan di kiri. Satu menghujat, satu lagi menerima keselamatan. Ya, berkaitan teks ini ya, saya teringat 1 November lalu. Pagi-pagi saya seperti sadar ya, hari ini hari raya para kudus ya. Saya minta doa para kudus, doakanlah kami. Tapi seharian itu, ya saya merasa mengalami begitu lemah, yang banyak hal yang menimbulkan emosi begitu ya. Banyak menimbulkan emosi, lalu saya, aduh kok malah ngamuk-ngamuk ya, para kudus ini kok aku ngamuk-ngamuk terus ya seharian ini ya. Ya emosi begitu ya. Sampai sore kemudian ya sudah dalam kondisi seperti itu, saya kemudian tekadkan bisa ikut misa, karena hari raya itu kan 1 November ya, hari raya para kudus kan. Kalau tanggal 2 kan ya di peringatan orang beriman, sifatnya peringatan ya. Nah, saya kemudian ikut misa, tiba-tiba saya dibawa satu perenungan. Orang kudus pertama yang dilantik Yesus, bukan dilantik gereja saja ya, tapi ya dilantik Tuhan Yesus sendiri. Siapa? Yaitu apa? Penjahat yang ada di sebelah Yesus ya. Tidak tahu kanan kirinya yang mana ini, kanan kirinya ya. Tapi maksudnya penjahat apa? Loh, kamu jangan menghujat. Artinya apa yang dia katakan pada penjahat yang satunya? Kamu jangan mengatakan, ya istilahnya jangan negatif terhadap Tuhan ya. Karena apa? Terhadap Tuhan Yesus. Karena dia tidak bersalah apa-apa, tapi dia dihukum. Sedangkan kita, ini orang memang bersalah, kita orang berdosa yang layak dihukum. Tuhan, ingatlah aku orang berdosa ini apabila sebagai raja. Dan apa kata-kata Tuhan? Hari ini juga kamu akan bersama aku dalam kerajaan surga. Orang kudus pertama loh ini ya, yang dilantik Yesus sendiri ya. Tetapi seorang pendosa yang bertobat ya. Jadi dalam hal ini kitab suci perjanjian baru berbicara mengenai pengadilan, dan setiap orang langsung diganjar menurut iman dan pekerjaannya, atau menurut iman dan cinta kasihnya. Ya, jadi mati langsung diadili. Ini yang disebut pengadilan khusus. Ya, silakan Anda nanti baca di katekismus. Dan kemudian dinyatakan ini seperti perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Mati langsung kemudian kedua-duanya diadili ya. Lalu kemudian penjahat yang ada di sebelah Yesus yang menerima keselamatan dari Tuhan. Yang satu selamat, yang satu lagi tidak selamat. Jadi kemudian dari pengadilan khusus, ibaratnya kemudian diadili. Dok, gitu ya. Kalau kita lihat pengadilan, hakimnya mengetuk palu begini, lalu keputusannya keluar. Pilihannya hanya 2 definitif yang sifatnya kekal. Kalau menolak Tuhan, menolak rahmat Tuhan, maka jurusannya mana? Neraka. Tapi kemudian kalau menerima Yesus, percaya pada Yesus sampai akhir hidupnya, kemudian jurusannya mana? Surga. Tetapi kebanyakan apa yang terjadi? Tuhan, aku sungguh-sungguh mau masuk surga, tapi aku tidak layak. Kan ibaratnya kalau orang masuk neraka harus istilahnya 100% jahat, 100% jatuh dalam dosa, kemudian dia layak masuk neraka. Lalu kemudian masuk surga harus 100% suci dan murni ya. Baru kemudian dia layak masuk surga. Tapi kebanyakannya apa? Tuhan, Engkau, terima kasih Tuhan, Engkau mau menerima saya untuk masuk surga, suatu kebahagiaan yang surgawi, tapi saya belum layak Tuhan. Ketika menghadapi Kristus, ketika menghadapi terangnya, jiwa merasa tidak layak, dan dengan rela kemudian apa? Satu kepastian, ya saya akan masuk surga, tapi karena belum layak, kemudian apa? Masuk mana? Api penyucian.
purgatorium.